Yo minasan, welcome back again with Issei di sini. Yap, yang isi video kali ini bukan Mr. K. Sepertinya ya, dia ini lagi nyasar sama Himeko. Dan tenang saja, pembahasan One Piece kali ini akan saya handle. Ngomong-ngomong tentang bajak laut, sepertinya kita nggak akan bisa lepas dengan yang namanya Angkatan Laut. Soalnya di One Piece sendiri, Angkatan Laut emang lebih sering muncul sebagai antagonis. Walaupun mereka sebenarnya berada di pihak para penduduk ya. Karena mau gimana pun, bajak laut lah yang dipandang sebagai kelompok yang selalu melakukan kejahatan. Akan tetapi karena karakter utama di dunia One Piece diambil dari sudut pandang bajak laut, makanya Angkatan Laut lah yang lebih sering muncul sebagai antagonis di setiap arc-nya. Namun, yang membuat semua ini semakin menarik ialah fakta kalau sejarah asli yang selama ini terjadi masih menjadi tanda tanya, sehingga membuat pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut pun tidak selalu berada di pihak yang baik juga. Cuma bukan berarti karena hal itu lalu kita menganggap semua prajurit Angkatan Laut itu sebagai orang yang gak bermoral. Walaupun kita tahu ada beberapa paham keadilan yang cukup kompleks untuk dibahas, tapi faktanya saja masih ada orang-orang seperti Tashigi dan kakek dari Orba Kashinjo sendiri yang bisa dijadikan contoh bagaimana orang-orang dari prajurit Angkatan Laut yang baik dan benar. Sepertinya buat lebih mengenal Angkatan Laut, ada baiknya kita mengetahui bagaimana struktur dari Angkatan Laut yang ada di dalam dunia One Piece. Soalnya setidaknya ada 11 jabatan inti yang dikenal sebagai petugas Komisi Kelautan atau Kaigun Shoku. Kalau kita mulai dari yang teratas, posisi Laksamana Armada atau Gensui tentu menjadi yang teratas dari seluruh prajurit Angkatan Laut yang ada. Makanya orang yang mengisi posisi ini bakalan bekerja langsung di bawah Panglima tertinggi dan kelima tetua Gurusei. Dari sini bisa kita ketahui kalau alur perintah atau arahan atas apa yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Orang yang menerima dan mendiskusikan hal ini dengan pihak pemerintah dunia tak lain adalah Sang Laksamana Armada itu sendiri. Kalau kita lihat dari sisi orang yang menempati posisi Laksamana Armada, bisa kita anggap sebagai orang yang terkuat dalam pertarungan atau pemegang perintah di dalam Angkatan Laut. Soalnya seperti misalnya saja bagaimana Akainu yang sekarang menjabat sebagai Laksamana Armada, dirinya bisa menempati posisi itu setelah bertarung dengan Aokiji. Jadi dari sisi kekuatan juga bisa kita nilai kalau orang yang layak atau biasanya menempati posisi Laksamana Armada merupakan orang terkuat dari Angkatan Laut di masa itu. Sedangkan untuk otoritas itu sendiri, seorang Laksamana Armada mampu menggunakan Buster Call sesuai keinginannya, dan tentunya dia bisa memberikan perintah kepada prajurit-prajurit yang memiliki pangkat di bawah dirinya. Beberapa orang yang kita ketahui pernah menduduki jabatan ini adalah Kon yang sekarang menjadi panglima tertinggi. Lalu ada juga Sengoku yang sekarang posisinya udah menjadi inspektur jenderal. Lanjut ada Laksamana yang merupakan pangkat kedua tertinggi di Angkatan Laut. Mereka yang menempati posisi ini bakal dinobatkan sebagai kekuatan militer terbesar atau Saiku Senryoku dalam pemerintah dunia. Bukan tanpa alasan, gelar ini bisa diberikan kepada para Laksamana Angkatan Laut karena untuk menempati posisi itu saja kekuatan menjadi salah satu hal yang paling dipertimbangkan. Pasalnya, seperti di beberapa momen ketika suatu insiden besar terjadi, kekuatan utama yang bakal dikerahkan oleh Angkatan Laut pastinya bakal dipimpin oleh seorang Laksamana. Makanya jelas sudah mengapa kekuatan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting. Di samping mereka juga memang memiliki wewenang untuk menggunakan Buster Call di setiap pulau yang mereka anggap sebagai sebuah ancaman. Untuk saat ini, 3 orang yang menempati posisi Laksamana diisi oleh Borsalino, Fujitora, dan juga Green Bull. Sedangkan trio yang sebelumnya diisi masih sama, yaitu Borsalino, lalu Aokiji yang sudah memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut setelah kekalahannya dari Akainu, dan Akainu sendiri yang sempat menjadi seorang Laksamana, sekarang sudah diangkat menjadi Laksamana Armada. Next, peringkat ketiga tertinggi di Angkatan Laut diisi oleh Wakil Laksamana atau Chujo, yang mana di samping kekuatannya, mereka juga memiliki otoritas yang cukup tinggi di Angkatan Laut. Karena misal saja, di beberapa contoh yang kita ketahui, kalau Wakil Laksamana menjadi orang yang pertama menerima laporan ketika Buster Call dibunyikan. Terus setidaknya bakalan ada 5 Wakil Laksamana dikirim dengan armada perang yang sangat besar. Setiap kali Buster Call dibunyikan yang menandakan suatu insiden besar akan berlangsung. Kalau dilihat dari segi kekuatan, orang-orang yang mengisi posisi Wakil Laksamana tentunya setidaknya mahir dalam menggunakan haki. Karena bisa kita lihat, musuh-musuh yang muncul atau harus dihadapi oleh Wakil Admiral juga nggak main-main. Makanya, para anggota Angkatan Laut yang ingin mencapai posisi ini harus setidaknya belajar menggunakan haki terlebih dahulu. Satu orang yang paling mencuri perhatian berada di pangkat Wakil Laksamana Angkatan Laut ialah Monkey D. Garp.
Yang kita ketahui kemampuannya udah gak perlu diragukan lagi. Bahkan dengan Sengoku sendiri saja, sepertinya kemampuan dari Garp ini bisa dianggap 11-12. Makanya buat kalian yang masih penasaran kenapa Garp ini masih berada di jabatan Wakil Admiral. Padahal dilihat dari segi pencapaian dan kekuatannya saja, seorang Monkey D. Garp layak untuk menempati jabatan tertingginya. Akan tetapi, ada alasan utamanya. Sekali saja orang menempati jabatan di atas Wakil Admiral, maka mereka bakal secara nggak langsung berada di bawah kendali dari para Tenryubito dan pemerintah dunia sendiri. Sedangkan Garp sendiri tidak menyukai hal tersebut. Dia pun memilih untuk menolak dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dari Wakil Admiral. Beberapa orang yang sempat kita ketahui menempati jabatan ini selain Akainu, Aokiji, dan Kizaru adalah Jaguar di Soul dan juga Virgo. Lanjut, peringkat keempat tertinggi ada Laksamana Muda atau Shosho, yang mana bisa kita bilang menjadi pangkat Laksamana terendah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga dari segi otoritas atau perintah yang mereka miliki juga nggak sewah yang sebelumnya. Tapi tetap saja orang-orang yang memiliki jabatan Laksamana Muda, mereka masih bisa memimpin para prajurit-prajurit angkatan laut yang memiliki pangkat di bawah mereka. Salah satu Laksamana Muda yang paling terkenal mungkin adalah Hina. Sedangkan untuk yang udah jadi mantan Laksamana Muda X-Drake yang sekarang malah menjadi kapten dari organisasi SWORD. Selanjutnya, peringkat kelima diisi oleh perwira dari Angkatan Laut, yang mana mereka masih dianggap sebagai pangkat terakhir yang memiliki otoritas lebih. Dan pangkat ini ada karena memberikan sebuah tugas yang dianggap terlalu penting untuk ditangani oleh seorang kapten Angkatan Laut yang memiliki pangkat di bawah mereka. Contoh beberapa kasus yang ditugaskan kepada seorang perwira. Misalnya saja ada Daijin yang kita ketahui memimpin pasukan untuk menangkap Luffy yang menyusup ke Impel Down. Atau ada juga Brenyu yang kita ketahui menjadi seseorang di balik tingginya bounty seseorang. Terakhir ada pangkat yang bisa dianggap masih cukup penting untuk dibicarakan dari pihak Angkatan Laut, yaitu Kapten. Karena saat seseorang masuk ke dalam jabatan inilah mereka akan mulai mendapatkan hal-hal yang dianggap serius. Mereka, para prajurit Angkatan Laut yang namanya mulai bersinar pun rata-rata akan diangkat menjadi seorang kapten Angkatan Laut terlebih dahulu. Karena salah satu tugas yang dipegang oleh seorang kapten yaitu menjaga beberapa markas cabang Angkatan Laut yang berada di seluruh dunia One Piece. Makanya, mulai dari jabatan inilah, Angkatan Laut bisa dibilang memiliki tugas yang lebih. Karena mereka secara nggak langsung juga harus menjaga para bajak laut yang berada di sekitar markas cabang tempat mereka diperintah. Salah satu orang yang cukup populer untuk menempati jabatan ini siapa lagi kalau bukan Kapten Koby. Ya, sekarang Koby namanya sudah mulai naik di pihak Angkatan Laut. Secara perlahan namun pasti, Koby sudah mulai menjejaki karirnya di Angkatan Laut karena sekarang Koby udah berada di posisi kapten. Dan tinggal menunggu waktu saja sampai diangkat menjadi perwira atau akhirnya menjadi seorang Laksamana Muda. Oke, sepertinya cukup jelas ya buat beberapa pangkat yang ada di pihak Angkatan Laut itu sendiri. Soalnya buat pangkat-pangkat lainnya seperti Komandan, Mayor, Letnan, atau Letnan 1 hingga Letnan Muda, pangkat-pangkat itu bisa dianggap belum memiliki tanggung jawab lebih sebagai seorang prajurit Angkatan Laut. So, begitu saja buat konten kali ini. Thanks for watching this video, saya Yusra Gabung Duri, sampai jumpa di next episode.